pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang hikmatun naskhi, ya. Hikmah dari proses penghapusan hukum syariat ini. Apa hikmah yang terkandung dalam nasakh? Nah, itu yang dibahas oleh penulis rahimahullah taala wa ra'ah. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, wa nafa'a wa nafa'a bihi, ya, al-ilm, ya, al-muslim, ya, al-islam wal muslimin. Hikmatun naskhi, hikmah dari nasakh. Lin naskhi hikamun muta'addidatun, minha awalan mura'atu masalihil ibadi bitashri'i ma huwa anfa'u fi dinihim wa dunyahum. Thaniyan at-tatawwuru fi at-tashri'i hatta yablughal kamalu. Thalithan ikhtibarul mukallafina bi isti'dadihim li qabul at-tahawul min hukmin ila akhar wa ridahum bidzalik. Rabi'an ikhtibarul mukallafina bi qiyamihim بوظيفة الشكر إذا كان نسخ إلى أخف ووظيفة الصبر إذا كان نسخ إلى أثقل. Yang artinya beliau mengatakan lin naskhi, bagi nasakh ataupun pada, ya, proses penghapusan hukum itu, hikamun muta'addidatun, terdapat hikmah-hikmah yang bermacam-macam atau beberapa hikmah lah gitu, ya. Terdapat beberapa hikmah dalam proses penghapusan hukum dalam syariat ini. Tidak semua yang dibahas oleh penulis, karena beliau memakai kata minha. Jadi huruf min di sini dalam sisi bahasa Arab memberikan makna li tab'id. Tab'id itu dari kata ba'd. Ba'd itu artinya sebagian. Sehingga kita artikan di antara hikmahnya, gitu. Tidak semuanya ini. Di antara hikmahnya yang beliau jelaskan ada 4 di sini. Awalan, yang pertama hikmah dari nasakh itu adalah mura'atu masalihil ibad, dalam rangka untuk memperhatikan atau menyesuaikan terhadap kemaslahatan hamba, ya. Jadi adanya proses nasakh, tadinya dilarang kemudian dibolehkan, tadinya dibolehkan kemudian dilarang, kan gitu. Nah, ini, ya, hikmah, di antara hikmahnya ataupun tujuannya adalah untuk menyesuaikan terhadap kemaslahatan hamba, kemaslahatan manusia secara umum. Bitashri'i ma huwa anfa'u, dengan Allah mensyariatkan apa yang bermanfaat, ya, fi dinihim, ya, terhadap agama, wa dunyahum, dan dunia mereka, yakni para hamba-hamba Allah. Jadi memang nasakh itu, ya, untuk kemaslahatan hamba, yang supaya bisa menjadi manfaat untuk agama dan dunia. Ini hadirin yang Allah berikan. Tentu yang menasakh itu bukan manusia, ya, karena kita berbicara dalam tataran syariat. Yang menasakh itu langsung Allah yang menghapus hukum itu, bukan karangan dari Rasulullah, bukan. Tentu kalau Allah yang menasakhnya, yang menghapus satu hukum, tentu Allah tahu tentang kemaslahatan hamba-hambanya, sesuatu yang baik bagi hambanya, yang mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat, kan gitu. Kemudian sanian, yang kedua, hikmah atau rahasia, ya, kenapa adanya nasakh itu. Nah, yang kedua kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini, at-tatawwuru fit tasyri', ada fase-fase gitu, ya. Tatawwur itu kan perkembangan atau fase-fase dalam syariat ini, Pak. Karena memang nasakh itu terjadi ketika syariat belum lengkap, ya. Karena wahyu terus turun, wahyu belum berhenti turun. Jadi adanya nasakh ini menunjukkan adanya fase-fase dalam syariat, hatta sampailah
ya bulughul kamalu, sampailah syariat itu ya mencapai tingkatan kesempurnaan. Tapi kalau seandainya sudah sempurna syariat, tidak ada lagi nasakh gitu ya. Karena nasakh itu adanya pada masa Nabi. Ketika syariat belum sempurna. Nanti kita ambil contoh, Pak. Ada beberapa marohil atau marhalah atau fase ya dalam pengharaman khamar. Jadi khamar itu tidak langsung diharamkan. Pertama nanti ada namanya marhalatul ibahah. Ya, fase di mana khamar itu awal-awal Islam diperbolehkan. Nah, kemudian ada namanya fase marhalatul ta'rid yang mana mulai disindir oleh Allah, namun tidak secara eksplisit, tidak secara terang-terangan. Nah, kemudian ada fase pengharaman di waktu tertentu, contoh waktu sholat. Ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, jangan wahai orang beriman, jangan kalian dekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan sukara, mabuk. Artinya jangan minum pas nak sholat kan gitu. Barulah nanti marhalatut ta'bid, ya fase diharamkan khamar itu secara selama-lamanya, ya secara utuh, secara terus menerus sampai hari kiamat. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, kan gitu. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar gitu ya, minuman keras, perjudian, ya kemudian wal ansab wal azlam, ya mengundi nasib, ya rijsun min amali syaitan, dia adalah najis ya dan bagian dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, ya jauhilah akan dia, la'allakum, supaya kalian tuflihun, ya beruntung, ya sukses. Apa mafhum al-muwafaqah kan gitu ya dari ayat ini? Mafhumnya adalah kalau seandainya kita tetap minum khamar, berjudi, yang mengandung nasib dengan anak panah gitu ya, nah ya maka kita tidak akan ya beruntung gitu. Nah, ini Pak ya, kita tidak akan ya beruntung, alias kita akan celaka dan merugi selama-lamanya. Bahkan orang yang minum minuman keras itu Pak, disebutkan dalam hadis yang lain, orang yang minum khamar itu ya pencandu khamar gitu ya, kalau dia tidak tobat ya maka sholatnya tidak diterima. Ada hadisnya sahih, jadi tidak diterima sholat para pecandu khamar, menunjukkan khamar itu bukan masalah simple gitu ya, bukan masalah yang biasa aja lah gitu kan. Enggak, itu masalah besar ini ya kan, bahkan masalah ijma ini ya, tidak ada khilaf bahkan di antara ulama. Yang menyelisihi ada yang mengatakan boleh khamar itu tentu sesat dan menyesatkan, karena telah menyelisih nas Al-Quran yang qat'i ya, yang sudah putus, yang sudah jelas, dan sunnah yang sudah jelas juga, yang qat'iyah gitu ya. Kemudian juga ijma' para ulama. Beda nanti masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah, maka kita nggak terlalu keras sekali gitu Pak ya. Nah, contoh masalah TV kan gitu. Jadi TV ini bagaimana hukumnya kan gitu. Nah, ini kan terjadi khilaf ya. Saya mengatakan TV nggak boleh sama sekali gitu kan. Ya, ada yang mengatakan nggak ada memang larangan di masa Nabi kan gitu. Sehingga para ulama berijtihad. Nah, ijtihad itu Pak karena tidak ada nas sharih, makanya ada ijtihad kan gitu. Nas sharih itu maksudnya apa? Nas secara implisit ya, nas secara teks ya. Walaupun bukan teks, tapi dia ada multi tafsir dia. Itu artinya nggak sorry. Tapi walaupun tidak ada di zaman Nabi Pak, tapi ada ilatnya, sebabnya ada. Misalkan gajah kan nggak ada di zaman Nabi ya. Nama gajah kan gitu. Kemudian sabu kan nggak ada, tapi dia punya ilat, ya, punya
apa namanya itu sebab hukum yang sama dengan khamr, bahkan lebih parah dari khamr, maka dikiaskan kepada pengharamannya kepada hukum khamr, kan gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Tapi kalau TV itu dia tergantung dia. Kalau channelnya itu haram ya Pak ya, ada mengandung musik ya kan, ada mengandung wanita yang membuka aurat ya kan, ada tayangan-tayangan yang merusak, itu yang diharamkan itu. Tapi kalau seandainya tayangan itu kajian gitu, cuman lo kita tidak mengharamkan gitu kan, ya sesuatu yang tidak haram kan gitu. Sehingga ya berbeda pendapat ulama tentang hal tersebut. Itu contoh ya Pak ya. Baik ya, kita sekarang ya masuk kepada yang ketiga ya. Apa hikmah yang ketiga? Salisan yang ketiga, ikhtibarul mukallafin. Jadi adanya nasakh itu Pak sebagai ujian ya. Sebagai ujian dari Allah terhadap orang-orang yang telah Allah bebankan syariat kepada kita, karena kita ini mukallaf ya. Nahnu mukallafun ya. Kita ini adalah orang yang dibebankan syariat, yang sudah baligh, yang tidak gila kan gitu ya. Ya, yang berakal. Bistidadihim ya, dengan ya persiapan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang sudah dibebankan syariat untuk apa? Untuk mempersiapkan diri mereka gitu kan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menerima perubahan hukum. Nah, gitu. Liqabulit tahawuli, untuk menerima perubahan min hukmin, dari satu hukum ila akhara, kepada hukum yang lain. Nah, dari yang larangan tadi Pak ya, haram kan, atau boleh menjadi haram, contoh khamar ya kan, awalnya boleh Pak. Waridhahum, dan keridhaan mereka bidzalika, terhadap perubahan itu. Jadi Allah ingin mengetes kita nih, kita ini ridho enggak? Nah, awalnya kan kita awal-awal sholat Pak ya, kiblatnya kan menghadap masjid ya Aqsa, menghadap ke Baitul Maqdis kan gitu. Nah, tiba-tiba dirubah oleh Allah ke Masjidil Haram. Namun ke Masjidil Haram itu ternyata, yang pernah kita bahas juga Pak ya, ternyata memang kiblat sebelumnya seluruh para nabi itu ke Masjidil Haram Pak. Kenapa? Karena tempat ibadah yang pertama kali dibuat itu di Makkah, di Mekah. Di Makkah itu nama lain dari Mekah itu Pak ya. Iya. Dan itu adalah bait yang pertama, Baitullah yang pertama. Ya. Bagaimana Pak bunyi ayat inna awwala baitin wudi'a linnas? Bagaimana Pak? Di Makkah apa? Iya, lilladzi bi Makkah ya. Jadi bait atau tempat beribadah pertama yang Allah letakkan, yang Allah ciptakan itu di Mekah. Sehingga kiblat seluruh para nabi ya itu awalnya memang di Mekah. Namun ya di awal-awal Islam ya, umat Islam memang berdasarkan hadis Nabi ya, kan kita sudah bahas itu, hadis dinasakh oleh Quran. Contoh hadis Nabi mengarahkan, atau awal-awal sunnah fi'liyah atau sunnah perbuatan Nabi ya Pak ya, awal-awal kiblat itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian datang Al-Quran ya, karena Nabi memang menunggu-nunggu ayat ya untuk kembali ke Masjidil Haram, turun nian ayatnya kan gitu. Ini telah kita bahas kemarin, di mana Bang? Naskhu sunnah bil Quran, ya kan? Nasakh sunnah dengan Al-Quran. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Artinya Allah ingin menguji kita, ridho nggak kita dengan perubahan tersebut kan gitu. Sebagaimana orang-orang Yahudi tidak ridho gitu ya. Orang Yahudi mau tetap menghadap ke Baitul Maqdis saja, ya. Nggak mau mereka menghadap kemana Pak? Ya, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Padahal Baitullah yang pertama itu Pak, tempat ibadah yang pertama itu, ya adalah memang di mana? Di Mekah gitu.
di Baitullah itu. Iya, jadi ini di antara hikmah yang ketiga, Pak. Allah ingin mengikhtibar atau menguji kita. Mau nggak kita ridho terhadap perubahan hukum tersebut, kan gitu. Kemudian yang keempat, rabi'an, yang keempat, ikhtibarul mukallafina biqiyamihim biwazifati syukri. Ya, ini juga ujian, Pak ya. Ujian untuk orang-orang yang telah diberikan syariat, ya, dengan mereka mendirikan ya peran syukur atau melaksanakan perang syukur. Idza kana nasxu ila akhaffa, apabila ya nasakhnya itu kepada sesuatu yang lebih ringan. Contoh ya, ziarah kubur awal kan dilarang, Pak ya, mutlak dilarang itu. Nah, tapi kita kan pingin ziarah kubur orang tua gitu, ya kan? Ingin kita rindu juga sekali-sekali ya ziarah ya kepada orang tua kita untuk mendoakan mereka, bukan untuk berdoa sama mereka, ya, untuk mendoakan mereka dan untuk kematian. Nah, larangan itu dinasakh, gitu ya, dihapus hukum larangan itu menjadi diperbolehkan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka Allah ingin menguji kita supaya kita bersyukur, gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, ya ziarah kubur ternyata tidak dilarang secara mutlak, ya. Nah. Wazifah ya, wazifatus sabri, dan peran sabar, ya kan. Idza kana nasxu ila athqala, apabila nasakhnya itu kepada yang berat, ya kan. Contoh nasakh sunnah dengan sunnah aja, Pak. Mungkin ini berat, namun mungkin menurut sebagian orang sebenarnya berat itu relatif juga, Pak ya, tergantung orangnya. Kalau orang yang, mohon maaf ya, mungkin punya libido yang kuat, ya kan. Nah, awalnya, Pak, di awal-awal Islam itu ya diperbolehkan nikah mut'ah. Jadi koin kontrak itu boleh awalnya, betul ya. Memang tidak kita ingkari itu. Nah, hadisnya sahih. Namun sudah dimansuh, sudah nusikhat ya dengan hadis yang lain. Artinya sunnah dinasakh dengan sunnah. Nah, mungkin bagi orang yang ya kan, yang suka keluar kota gitu kan. Nah, sementara dia punya hyper gitu ya. Punya dorongan yang kuat. Ada teman yang curhat, Pak. Dia alhamdulillah sudah poligami katanya kan. Saya itu Ustaz, ya kan. Iya, saya itu sehari itu katanya kan. Iya, bisa melakukan itu mau 10 kali gitu. Jadi tiap hari dia aktif terus katanya kan. Jadi bagaimana solusi, Kak? Apalagi saya sering keluar kota payah dan saya takutnya zina gitu kan. Nah, iya, solusinya itu, Pak ya. Ta'addud itu. Karena orang memang beda-beda. Jadi hukum itu, Pak, dia yakhtalif, ya kan? Bi ahwalil ashkhas, ya, tergantung dengan keadaan seseorang, ya kan? Kemudian tergantung dengan tempat, tergantung dengan waktu. Sikon lah sifat hukum itu ya. Ada orang tuh memang wajib poligami baginya. Ada orang tuh jangan, Pak, jangan poligami, nanti zalim bapak dia gitu. Jadi untuk menghukumi itu, Pak, beda-beda emang. Tergantung kondisi, situasi atau individu tertentu. Ini. Kalau yang teman itu kayaknya udah wajib lah, ya kan? Karena memang dipastikan saya ini kalau nggak nikah lagi zina nih dasarnya. Karena setiap hari aktif terus ini, susah betul gitu ya. Ada, Pak, ternyata orang yang seperti itu. Dan menurut ya penelitian kedokteran pun ternyata memang ada, Pak, gen yang seperti itu ya, genetika yang sangat ya, yang sangat apa namanya itu, Pak, yang ya yang sangat apa aktif seperti itu. Iya. Bahkan ada juga sahabat, Pak, dan ini fitrah manusia, nggak dikatakan dia ya kan kurang imannya, nggak bisa juga, Pak, ya kan, karena memang seperti itu Allah ciptakan kan gitu. Makanya ada solusi dalam syariat ini kan, ya kan, boleh 1, 2, 3 dan 4. Nah, tapi kalau nggak bisa berlaku adil ya satu saja. Solusi untuk itu, Pak, ya untuk mengatasi hal yang perkara yang Allah murkai berupa zina,
Ini hadirin yang Allah muliakan. Tapi orang yang tidak ada iman atau kurang imannya Pak, lebih memilih berzina, ya kan? Sekarang katanya gitu Pak ya, zina itu bisa dipesan online gitu Pak ya. Bahkan sekali zina itu tidak terlalu pula berjuta-juta katanya. Nauzubillah sekarang ya. Ngeri Pak ya. Iya, dibuka pintu zina itu luar biasa. Nah, ini teman kita ini kuat kali dorongan itu. Dia punya potensi besar. Nah, makanya solusi bagi dia boleh apa Pak? Nikah. Iya, nikah lagi kan gitu. Ya, kalau di awal-awal Islam itu ya ketika di zaman perang itu Pak, Nabi membolehkan mut'ah. Ya kan, orang yang udah lama perang ya nggak ketemu istri ya kan. Nah, nanti kemana dia lampiaskan gitu ya, sementara dia normal ya, dia punya kebutuhan biologis. Nah, makanya Nabi menghalalkan mut'ah. Namun waktu itu setelah itu diharamkan secara ta'bid, secara selama-lamanya. Ya, artinya kita mesti sabar. Namun walaupun mut'ah sudah diharamkan, namun ada solusi hal yang lainnya, yaitu Bapak ya, ta'addud. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ulama mengatakan Pak, ta'addud itu hukumnya 4. Ya, sama dengan nikah. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh. Gitu. Jadi tergantung kondisi masing-masing. Kalau orangnya kondisi ekonomi lemah, fisik pun lemah, menzolimi anak orang gitu ya, nah, itu bisa haram baginya itu, ya kan? Kemudian dia tidak bisa berlaku adil. Tapi kalau orang insya Allah ya, saya mampu ya secara ekonomi insya Allah katanya. Kemudian memang dia kuat Pak, ya kan? Iya, hyper dia gitu ya. Ini sudah layak itu, karena dia mengatakan kalau saya nggak nikah lagi pasti zina saya ini. Ya kan, kemungkinan besar gitu ya jatuh ke dalam perzinaan, ya kan, daripada zina Pak ya, maka ya ada solusi halal kan gitu. Bukan kita mengatakan halal tuh, enggak, tergantung orangnya kan gitu. Tergantung kondisi seorang itu. Ini Pak ya, indahnya hukum Islam itu. Nah, kalau agama yang dulu Islam katanya tidak boleh nikah, katanya kan pastor tidak boleh nikah, namun ternyata fakta menyebutkan banyak kali ininya selingkuhannya kan gitu ya, zina. Memang dia tidak nikah, tapi kawin sering kan gitu. Na'udzubillahi. Ini faktanya, karena tidak bisa ditolak Pak, ini sunatullah. Manusia itu Allah ciptakan punya potensi untuk menyalurkan hasratnya. Dalam Islam, masya Allah, ada cara yang halal kan gitu. Itulah nikah itu. Kata mereka nggak boleh pula nikah gitu, tapi kawin, nah, tidak bisa mereka pungkiri kan gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya agama Islam luar biasa Pak ya, agama yang sempurna betul. Tahu tentang masalih al-ibad ya, kemaslahatan hamba itu tahu Islam itu. Nah, kemudian kita baca sedikit ya Pak ya tentang apa? Ya, tentang syarah singkat, enggak kita baca semua ya dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin. Qauluhu, ucapan beliau, jadi beliau mensyarah ucapan sendiri gitu ya. Nah, hikmatun naskhi, ya. Hikmah rahasia dari saya nasakh ini. Apa sih rahasianya nasakh itu gitu? Soal. Ini ada pertanyaan ya kan yang beliau jawab nanti. Idza qala qailun, apabila seseorang berkata, mal hikmatu, apa hikmah minan naskhi, dari nasakh, penghapusan hukum. Tadi diharamkan kemudian dibolehkan, tadi dibolehkan kemudian diharamkan, kok berubah? Apa sih hikmahnya? Apa sih rahasianya kan gitu? Alaihissallahu azza wa jalla ya'lamu, bukankah Allah mengetahui annal hukma sayastaqirru ala ma yaqtadhihi an-nasikh, bahwasanya hukum itu akan tetap sesuai dengan dalil yang menasikh. Kok enggak langsung saja gitu ya? Kok harus ada yang mansukh, yang nasikh gitu ya? Nah, kenapa kok nggak langsung saja hukum itu gitu kan? Kenapa harus ada proses nasikh itu? Nah, ini banyak pertanyaannya. Fal jawab, maka jawabannya kata beliau, bala wala syakka. Benar, Allah itu tahu segala sesuatu, tahu Allah bahwasanya hukum yang akan tetap itu ada nasikh, yang menghapusnya itu ya, hukum baru. Betul, Allah tahu itu, wala syakka, dan tidak diragukan lagi itu.
Lakin Allah, akan tetapi Allah azza wa jalla, di rahmatihi, karena rahmatnya, wa hikmatihi, dan kebijaksanaannya, yaj'alul ahkama tabi'atan lil masalihi. Allah menjadikan hukum itu ya mengikuti kemaslahatan hamba-hambanya. Ya. Jadi kenapa khamar nggak langsung dilarang waktu itu? Karena melihat kondisi iman kaum muslimin masih lemah. Ya kan? Jangankan masalah khamar, masih ada yang nyembah berhala, kafir Quraisy waktu itu kan. Maka ada skala prioritas. Maka Islam waktu itu fokus ya Pak ya, meluruskan akidah. Nah, kalau sudah kuat akidahnya, baru ada tahapan-tahapan yang terakhir khamar diharamkan. Sudah menerima Pak, karena sudah kuat keyakinan kepada Allah, keimanannya sudah mantap. Jadi imannya dulu, akidahnya dulu yang dikuatkan dalam Islam. Seperti itulah Islam melihat kemaslahatan. Tapi kalau langsung Pak khamar diharamkan, udah ya kan, tidak ada yang masuk Islam orang itu kan gitu ya, berat dia kan itu. Nah, karena khamar waktu itu Pak menjadi minuman biasa, ya, minuman favorit lah waktu itu. Ya, yang sampai sekarang masih kalau di Amerika ya, minuman yang dibolehkan kan gitu ya. Di zaman jahiliyah sudah menjadi minuman biasa ya, awal-awal Islam Pak ya, sebelum Islam ya menyebar ya, sebelum Islam kokoh ya di Arab itu. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu Pak udah biasa minum khamar ya. Jadi khamar itu kayak minuman inilah ya, kayak minuman kalau kita mungkin sirup gitu Pak ya, pas lebaran ya kan, nyambut tamu dengan sirup. Kalau orang ini enggak, orang jahiliyah ya, nyambut tamunya dengan fermentasi inab atau kurma itu Pak. Jadi kurma yang dia difermentasi, diendapkan gitu kan, nah itu kan enak kata mereka ya kan. Nah, ini kebiasaan mereka itu. Jadi ya apa hikmahnya ya Allah menjadikan nasakh itu Pak ya untuk melihat kemaslahatan hambanya. Ini wal masalihu, dan kemaslahan tersebut takhtalifu, berbeda, min halin ila hal, dari satu kondisi kepada kondisi yang lainnya. Artinya setiap orang itu berbeda kemaslahatannya, melihat sikonnya. Falihada, maka oleh sebab itu ya, fabatan naskhu fil Quran, telah tetap adanya nasakh atau perubahan hukum dalam Al-Quran, wa fis sunnah, dan dalam sunnah. An-naskhul am wal khas, ada nasakh secara umum, ada secara khusus. Famathalan kullu nabiyyin ya, maka contohnya setiap para nabi itu ursila ila qaumin, mereka telah diutus kepada satu kaum. Fa inna syari'atahu, maka syariat yang dibawa oleh nabi tersebut tansikhu syari'atal awal, menasakh atau menghapus hukum pada syariat yang pertama. Fa syari'atu Isa, maka syariat Nabi Isa nasakhat syariat Musa, menghapus hukum dalam syariat Nabi Musa kalau bertentangan dengan syariat Nabi Isa. Tapi kalau enggak bertentangan boleh aja gitu ya. Wa syariatu Muhammad SAW, dan syariat Nabi Muhammad SAW nasakhat jami asy-syara'i, itu ya Pak ya, syariatnya Nabi Muhammad itu Pak ini menghapus seluruh syariat ya, mau syariat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman ya, semua syariat ya nabi-nabi terdahulu itu ketika datang syariat Nabi Muhammad itu sudah dihapus hukumnya. Idzan naqul, oleh sebab itu ya, jadi kita katakan, kata beliau, al hikmatu min dzalika huwa, hikmah dari hal itu adalah anna syara'i'a taba'un, sesungguhnya syariat itu Pak mengikuti lima salihil ibad, kepada kemaslahatan kebaikan hamba. Wal masalihu, dan kemaslahan itu takhtalifu itu berbeda-beda, bihasabil umam, berdasarkan umat masing-masing. Umat Nabi Musa kemaslahatannya tentu beda dengan umat Nabi Isa dan seterusnya. Wa bihasabil zaman, dan ya berdasarkan waktu juga berbeda-beda kemaslahatan itu. Wa bihasabil makan, dan berdasarkan tempat beda juga. Fayudkaruhuna, maka disebutkan di sini contohnya ya, dan ini ada beberapa item contohnya karena mengingat waktu ya, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Artinya Pak ya,
Kenapa adanya nasakh itu? Ini adalah untuk kemaslahatan itu intinya ya, apa ya, untuk kemaslahatan hamba ya. Karena memang Pak ya, satu waktu itu dan tempat itu Pak, beda waktu beda tempat, kemaslahatannya beda juga ya kan. Kenapa khamar enggak langsung diharamkan? Karena Allah melihat bagaimana sesuatu yang lebih maslahat ya, ya kan. Artinya umat waktu itu problematika mereka adalah tentang tauhid ya kan. Makanya Islam fokus waktu itu kepada tauhid ya kan. Hukum-hukum tentang tauhid aja ya kan yang lebih banyak. Namun ketika tauhid itu sudah tertanam, sudah kokoh mantap dalam sanubari kaum muslimin waktu itu, barulah ada larangan-larangan yang sifat fikih kan gitu. Ini karena kemaslahatan hamba. Wallahu taala alam bisawab. Karena sudah jam 6 lewat apa ya? Iya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya ya seputar materi yang telah kita bahas ini, maka kami persilakan. Ya, ada mas? Iya, karena tidak ada ya, karena mungkin ada banyak kegiatan pagi Pak ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.